Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai pengaruh uang saku dan gaya hidup terhadap pola konsumsi mahasiswa di era digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Aulia Tatsani dari Prodi Manajemen dengan NIM A0212511166. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam materi kali ini. Selanjutnya ada pendahuluan. Nah, perkembangan teknologi digital telah mengubah secara drastis cara mahasiswa beraktivitas sehari-hari, termasuk dalam pola konsumsi mereka. Berbagai platform belanja online, sistem pembayaran digital, serta promosi yang gencar melalui media sosial membuat proses membeli barang menjadi semakin praktis dan cepat. Situasi ini mendorong mahasiswa untuk lebih sering berbelanja, bahkan tanpa pertimbangan atau perencanaan yang memadai. Perubahan tersebut tidak hanya dialami secara individual, tetapi juga menjadi tren sosial yang meluas di kalangan generasi muda. Akses yang mudah terhadap marketplace dan layanan digital menciptakan pola konsumsi yang lebih fleksibel dan mudah berubah. Mahasiswa kini dapat memperoleh berbagai kebutuhan hanya melalui perangkat ponsel, mulai dari kebutuhan dasar hingga produk-produk yang mendukung gaya hidup. Adanya fitur seperti flash sale, gratis ongkir, dan sistem pembayaran pay later semakin meningkatkan kecenderungan mahasiswa untuk membeli secara impulsif. Akibatnya, batas antara kebutuhan dan keinginan semakin melebur, sehingga banyak mahasiswa menggunakan uang sakunya untuk hal yang sebenarnya tidak mendesak. Tren gaya hidup masa kini yang berkembang di era digital juga memengaruhi cara mahasiswa membelanjakan uang. Aktivitas seperti nongkrong di kafe, mengikuti tren model terbaru, dan berlangganan layanan digital telah menjadi bagian dari rutinitas yang dianggap normal. Pengaruh lingkungan sosial, termasuk teman sebaya dan figur publik di media sosial, turut memperkuat dorongan untuk mengikuti tren tersebut. Dampaknya, pengeluaran untuk kebutuhan sekunder seringkali lebih besar dibandingkan kebutuhan primer. Dalam kondisi seperti ini, uang saku mahasiswa tidak lagi hanya dialokasikan untuk kebutuhan dasar seperti makan, transportasi, atau biaya pendidikan. Sebaliknya, dana tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan sosial, seperti keinginan untuk tampil up-to-date dan menjaga citra diri dalam pergaulan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi mahasiswa pada era digital lebih dipengaruhi oleh faktor psikologi dan sosial daripada kebutuhan nyata. Peningkatan perilaku konsumtif tersebut menjadi tantangan bagi mahasiswa dalam mengelola keuangan pribadi. Tanpa kemampuan mengontrol diri dan tanpa pemahaman mengenai literasi finansial, kemudahan bertransaksi justru dapat mendorong kebiasaan boros dan potensi masalah keuangan di masa depan. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta menyusun rencana pengeluaran yang lebih bijaksana agar kemajuan teknologi digital dapat dimanfaatkan secara positif, bukan menjadi pemicu perilaku konsumtif berlebihan. Nah, selanjutnya ada landasan teori. Nah, uang saku ini merupakan sejumlah dana yang diberikan orang tua atau wali kepada mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan mereka selama menjalani kegiatan perkuliahan. Dana tersebut umumnya dialokasikan untuk keperluan seperti makan, transportasi, perlengkapan kuliah, serta kebutuhan pribadi lainnya. Besarnya uang saku biasanya ditentukan oleh kondisi ekonomi keluarga, biaya hidup di daerah tempat mahasiswa menempuh pendidikan, dan kebutuhan studi yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, uang saku memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam teori perilaku konsumen, menurut Areski 2024, tingkat pendapatan atau pemasukan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi pola konsumsi seseorang. Bagi mahasiswa, uang saku berfungsi layaknya pendapatan yang menentukan prioritas pengeluaran mereka. Semakin besar uang saku yang diterima, semakin besar pula ruang gerak mahasiswa dalam mengatur pengeluaran untuk berbagai kebutuhan. Sebaliknya, mahasiswa dengan jumlah uang saku yang terbatas cenderung lebih berhati-hati dan selektif dalam melakukan pembelian. Uang saku yang lebih tinggi juga memungkinkan mahasiswa memiliki lebih banyak pilihan dalam mengonsumsi barang atau jasa, termasuk produk-produk yang sifatnya bukan kebutuhan utama. Hal ini sejalan dengan konsep marginal propensity to consume, yang menjelaskan bagaimana peningkatan pendapatan biasanya disertai dengan peningkatan konsumsi. Mahasiswa dengan uang saku besar lebih mudah terdorong untuk membeli barang-barang seperti pakaian, kuliner, hiburan, maupun tren digital yang banyak dipromosikan melalui media sosial. Situasi ini dapat menimbulkan kecenderungan konsumtif apabila tidak diimbangi dengan kemampuan mengelola keuangan. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada pengukuran variabel secara sistematis dan objektif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis hubungan antar variabel secara terukur, menghasilkan data numerik yang dapat diolah secara statistik, serta mempermudah penarikan kesimpulan yang dapat generalisasikan pada populasi yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini fokus pada pengumpulan data konkret terkait pengaruh uang saku dan gaya hidup terhadap pola konsumsi mahasiswa. Sampel penelitian terdiri dari 120 mahasiswa aktif di sebuah perguruan tinggi di Indonesia. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana individu dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti status aktif kuliah, keterlibatan dalam aktivitas akademik maupun sosial, serta kemampuan mengisi kuesioner secara tepat. Pendekatan ini memastikan bahwa sampel yang digunakan representatif dan mampu memberikan informasi yang valid mengenai perilaku konsumsi mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner skala Likert 1-5 untuk menilai tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan penelitian. Instrumen terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya agar data yang diperoleh akurat dan konsisten. Analisis data menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh uang saku atau X1 dan gaya hidup sebagai X2 terhadap pola konsumsi mahasiswa sebagai Y, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi untuk membantu mahasiswa mengelola keuangan dan mencegah perilaku konsumtif berlebihan. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Uang saku menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pola konsumsi mahasiswa. Dana yang diberikan oleh orang tua atau wali berfungsi sebagai sumber utama untuk memenuhi berbagai kebutuhan harian, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan dan transportasi, hingga kebutuhan tambahan yang bersifat hiburan atau gaya hidup. Besaran uang saku akan menentukan sejauh mana mahasiswa mampu mengatur dan mengalokasikan dana untuk berbagai keperluan tersebut. Di sisi lain, gaya hidup digital juga berperan besar dalam membentuk pola konsumsi. Gaya hidup digital memiliki pengaruh signifikan terhadap pola konsumsi mahasiswa. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan maupun mengekspresikan diri.
aktivitas sehari-hari yang terhubung dengan internet seperti penggunaan media sosial, berbelanja online, dan mengikuti tren digital turut membentuk kebiasaan konsumsi mahasiswa. Mahasiswa kini tidak hanya membeli barang untuk kebutuhan fungsional, tetapi juga memenuhi aspek sosial dan psikologi yang tercermin dari gaya hidup digital mereka. Media sosial menjadi salah satu faktor dominan yang memengaruhi pola konsumsi mahasiswa. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan atau komunikasi, tetapi juga menjadi sebagai medium untuk menampilkan gaya hidup, mengikuti tren, dan membandingkan diri dengan teman sebaya. Paparan konten yang menampilkan produk, tempat nongkrong, atau aktivitas populer mendorong mahasiswa untuk menyesuaikan diri agar tetap dianggap relevan di lingkungannya. Hal ini meningkatkan dorongan untuk melakukan pembelian barang atau jasa yang sebenarnya tidak termasuk kebutuhan primer. Nah, hal ini membuat batas antara kebutuhan dan keinginan semakin tak terarah. Kombinasi antara besarnya uang saku dan pengaruh gaya hidup digital menyebabkan pola konsumsi mahasiswa meningkat dan sering tidak terkontrol. Karena itu, literasi finansial dan perencanaan keuangan menjadi penting agar mahasiswa dapat membedakan prioritas kebutuhan dan menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan dari materi tadi adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa uang saku berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola konsumsi mahasiswa. Semakin besar uang saku, semakin tinggi kemampuan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sekunder, termasuk pengeluaran konsumtif. Selain itu, gaya hidup digital juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola konsumsi. Paparan media sosial dan tren online mendorong mahasiswa mengikuti gaya hidup populer, sehingga meningkatkan kecenderungan konsumtif. Secara simultan, uang saku dan gaya hidup digital bersama-sama membentuk pola konsumsi mahasiswa, menunjukkan bahwa perilaku konsumtif dipengaruhi oleh faktor ekonomi serta sosial psikologis. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan dan kesadaran gaya hidup sangat diperlukan agar konsumsi tetap terkendali dan sesuai dengan kemampuan. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.